Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Anggraini, NIM F 2019-01103 dari kelas C3 Universitas Mandala Waluya Kendari. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi mengenai hubungan struktur aktivitas antibiotik. Sebelum saya membahas mengenai hubungan struktur aktivitas antibiotika, pertama-tama kita harus mengetahui apa sih itu hubungan struktur aktivitas. Aktivitas biologis suatu obat diperoleh setelah terjadinya interaksi senyawa dengan molekul spesifik dalam objek biologis. Interaksi ditunjang oleh sifat fisika kimia yang tinggi. Aktivitas obat berhubungan dengan sifat fisika kimia obat dan merupakan fungsi dari struktur. Jadi, jika kita ketahui obat, sebelum dia memberikan aktivitas terapi, dia itu harus berikatan dengan reseptor. Reseptor ini biasanya ada di organ atau di tubuh kita. Obat harus berikatan dengan reseptor, kemudian akan membentuk reseptor obat kompleks. Baru dia memberikan responnya. Agar obat itu membentuk kompleks, maka dia harus mempunyai struktur yang spesifik sehingga dapat memberikan sinyal. Selanjutnya yaitu ada definisi antibiotik. Antibiotik adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Obat ini bekerja dengan cara membunuh dan menghentikan bakteri berkembang biak di dalam tubuh. Antibiotik ini tidak dapat digunakan untuk mengatasi infeksi akibat virus seperti flu. Kata antibiotik berasal dari bahasa Yunani yaitu anti yang berarti melawan dan bios berarti kehidupan. Dalam hal ini adalah bakteri yang hidup. Obat ini bisa dibilang salah satu pengobatan yang paling kuat untuk melawan infeksi bakteri. Di sini saya akan membahas yaitu pertama mengenai pengertian antibiotik beta-laktam serta hubungan struktur dan aktivitas antibiotik beta-laktam, dan yang kedua yaitu pengertian antibiotik makrolida serta hubungan struktur dan aktivitas antibiotik makrolida. Di sini pertama saya akan membahas tentang antibiotik beta-laktam. Antibiotik beta-laktam adalah golongan antibiotik yang memiliki kesamaan komponen struktur berupa adanya cincin beta-laktam dan umumnya digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Antibiotik beta-laktam ini merupakan golongan antibiotika yang pertama kali ditemukan. Meskipun sampai sekarang banyak golongan antibiotika dengan berbagai variasi sifat dan efektivitasnya terhadap bakteri. Namun, antibiotika ini masih sering dipergunakan seperti obat pertama dalam mengatasi suatu infeksi. Kenapa dikategorikan antibiotik beta-laktam? Karena dia mempunyai cincin beta-laktam. Di sini nanti alfa, di sini beta, di mana betanya ini akan mengikat amin. Maka dia disebut beta-laktam. Di sini diketahui terdapat sekitar kurang lebih 56 macam antibiotik beta-laktam yang memiliki aktivitas antimikrobial pada bagian cincin beta-laktamnya. Dan apabila cincin tersebut dipotong oleh mikroorganisme, maka akan terjadi resistensi terhadap antibiotik tersebut. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis beta-laktam. Antibiotika beta-laktam ini terdiri atas dua subkelompok, yaitu antibiotik turunan penisilin dan yang kedua antibiotik turunan sefalosporin. Pertama yaitu penisilin. Penisilin ini merupakan antibiotika paling penting yang pertama kali diekstraksi dari Penicillium notatum. Struktur dari penisilin ini terdiri atas cincin tihazolidin yang menyatu dengan cincin beta-laktam.
Kedua cincin ini membentuk 6 apa. Ini 6 apa dan ini rantai samping. Rantai samping ini bisa berikatan dengan gugus-gugus yang lain sehingga menjadi turunan penisilin. Cephalosporin. Cephalosporin ini pertama kali diekstraksi oleh jamur Cephalosporin astremonium. Struktur dari Cephalosporin ini mirip dengan penisilin, di mana cincin beta-laktam dihidrotiazin atau stamen mengandung dua pusat atom asimetris C6 dan C7 yang membentuk 4 senyawa opsi aktif. Di strukturnya ini ada R1, R2, dan R3 dan serta ada rantai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Selanjutnya ada hubungan struktur aktivitas antibiotik beta-laktam. Aktivitas antibiotik tergantung pada keutuhan cincin beta-laktam. Putusnya cincin beta-laktam mengakibatkan seluruh aktivitas hilang. Struktur pada antibiotik beta-laktam menyerupai struktur dua residu peptidoglikan, tempat di mana enzim transpeptidase betandrika. Nah, maka dari itu struktur utama cincin beta-laktam ini pada antibiotik jenis ini sangat penting untuk dipertahankan. Penambahan gugus fenoksi pada rantai samping gugus amino antibiotik jenis ini membuatnya menjadi tahan pada suasana asam, di mana gugus ini berfungsi sebagai gugus penarikan elektron dan menahan pecahnya penisilin menjadi asam penilat yang terjadi pada suasana asam. Penambahan cincin aromatik yang pada kedudukan ortonya mengandung gugus halogen atau metoksin dapat membuat molekul menjadi padat atau bulky secara susunannya molekulnya. Efek sterik terhadap berpengaruh pada menurunnya afinitas enzim beta-laktam pada cincin beta-laktam dan menyebabkan perubahan konformasi sehingga enzim kehilangan aktivitasnya menjangkau dan membuka cincin beta-laktam. Nah, beta-laktam ini tidak mampu menjangkau cincin beta-laktam dikarenakan formasi bulky pada rantai samping kitosin. Kedua yaitu ada antibiotika makrolida. Sejarah makrolida diawali pada awal 1970-an ketika perusahaan Sankyo dan Mar berhasil mengisolasi milbemycin dan avermectin yang memiliki struktur mirip, dan ternyata efektivitas digunakan sebagai insektisida. Keduanya merupakan hasil fermentasi yang memanfaatkan streptomycin yang berbeda. Makrolida adalah salah satu kelas poliketida. Makrolida merupakan sekelompok obat atau khususnya antibiotik yang aktivitasnya disebabkan karena keberadaan cincin makrolida, cincin lakton besar yang berikatan dengan satu atau lebih gula deoksi, biasanya kladinose dan desoxamine. Cincin laktosanya biasanya tersusun dari 14, 15, atau 16 atom. Adapun karakteristik makrolida yaitu pertama ada cincin lakton sangat besar, biasanya mengandung 12-17 atom. Kedua, gugus keton. Ketiga, satu atau dua gula amin seperti glikosida yang berhubungan dengan cincin lakton. Keempat, gula netral yang berhubungan dengan gula amino atau pada cincin lakton. Dan yang terakhir yaitu gugus dimetilamino pada residu gula yang menyebabkan sifat basis dan senyawa dan kemungkinan untuk dibuat bentuk garamnya.
Di sini ada jenis-jenis makrolida, yaitu ada erythromycin, spiramycin, raxitromycin, clarithromycin, dan azithromycin, di mana mekanismenya ini menghambat sintesis protein. Erythromycin merupakan antibiotik golongan makrolida. Antibiotika golongan makrolida ini mempunyai persamaan, yaitu terdapatnya cincin lakton yang besar dan rumus molekulnya. Jadi, erythromycin ini dihasilkan oleh suatu strain Streptomycin erythraeus. Selanjutnya kita masuk ke hubungan struktur aktivitas antibiotik makrolida. Gugus diamin min NCH32 pada antibiotik makrolida harus tetap dipertahankan karena gugus tersebut yang akan berikatan dengan situs spesifik pada ribosom bakteri. Nah, sementara struktur besar yang lainnya dapat menghalangi pembentukan ikatan peptida protein. Ini ada gambar erythromycin dengan gugus NCH32-nya yang ingin menambahkan dirinya menuju situs spesifik subunit ribosom 50S, menunjukkan pentingnya gugus NCH32 pada antibiotik jenis ini atau yang disebut dengan makrolida. Nah, gambar ini hanya mempresentasikan interaksi liga saja atau tidak keseluruhannya ribosom karena ribosom ini terlalu besar. Itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.